Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak Challenger semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang di weekly sharing session tempat Traders Guild dengan tema hari ini yang hits banget, Instagram tips and hacks. Makasih banget buat kakak-kakak pembelajar yang udah nyempetin waktu buat hadir dan sharing bareng di Zoom malam ini. Saya Mona Lahji yang akan nemenin kakak-kakak semua malam ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Di sini kita akan ngobrol bareng yang santai tapi berbobot dengan salah satu trainer kece yang siap berbagi insight menarik dan bermanfaat tentang dunia per-Instagraman. Acara ini dibuat oleh Council Tempat Traders Guild untuk para challenger pembelajar yang pengen terus naik level dan pengen rise above the crowd termasuk dalam hal digital skill dan personal branding. Dan nggak kerasa ya kakak-kakak, kita udah masuk minggu ketiga jalanin challenge ini. Pasti udah mulai kerasa ya, aduh ini judulnya bikin apa ya, temanya apa ya, ini modalnya mau apa. Kayaknya mulai minggu begini udah tenaga tuh, energi udah mulai ngelow nih, mulai lowbat nih bikin kontennya, udah mulai mesti dimotivasi lagi. Nah, alhamdulillah acara ini kita nggak akan ngobrol santai doang, tapi benar-benar bakal ngulik tips dan trik praktis yang bisa langsung kita aplikasiin di Instagram kita masing-masing. So, kakak-kakak challenger pastinya udah sering nih kecipratan rezeki, dapat ilmu dan tips seputar perkontenan dari Mas Anan Patron di grup WA Challenge. Nah, malam ini bakal jadi kesempatan emas buat kita semua untuk nyimak dan dengerin langsung semua tips dan hacks tentang Instagram dari Instagram beliau. Dan pastinya nanti juga ada sesi Q&A di akhir sesi. Jadi sambil dengerin Mas Adnan sharing, sambil nyatet, boleh banget juga dicatat kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain di sesi akhir nanti langsung ke Mas Adnan. Dan sebelum dimulai, kita sama-sama berdoa agar setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah, manfaat, dan pahala hingga akhirat nanti untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima. Ya Rob, berkahilah langkah kami dalam menuntut ilmu ini. Jadikan pertemuan ini sebagai bagian dari jalan ikhtiar kami menuju ridho-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami agar dapat memahami ilmu dengan baik dan mampukan kami mengamalkannya dalam kehidupan kami. Dan semoga Allah mencatat kami semua sebagai hamba yang dimudahkan jalannya menuju surga melalui ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja malam ini kita kedatangan seorang profesional dan praktisi di bidang pengembangan diri dan personal productivity yang udah berpengalaman selama lebih dari 12 tahun. Beliau juga udah memberikan pelatihan kepada lebih dari 10.000 audiens di berbagai instansi, organisasi, perusahaan, baik pemerintahan, baik dalam negeri juga di beberapa negara di Asia, mulai dari level staff hingga para BO dan business owners. Dan Mas Adnan ini adalah lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor dan lulusan HI juga ya Mas ya, yang udah aktif di dunia organisasi sejak 2008. Beliau juga adalah seorang CEO dari Movit Group yang memiliki beberapa unit bisnis di bidang jasa serta aktif membina beberapa organisasi. Dan bicara soal konten, Mas Adnan adalah seorang praktisi digital yang udah banyak dan lama berkecimpung di dunia content creation dan personal brand building di platform digitalnya, terutama Instagram, dengan follower 44K. Gila, keren banget. Dan beberapa konten beliau juga sempat viral. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Mas Adnan Patron. Silakan, the stage is yours, Ya, Mas. terima kasih Mbak Munat. Ya, teman-teman Councils, Mas Adi, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Senang banget bisa ketemu malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillah. Mau beberapa disclaimer aja ya. Saya belum belum jadi influencer, belum juga mungkin bisa dibilang sebagai kiblatnya bikin konten. Eh, tapi saya mau sharing aja beberapa manfaat yang langsung memang dirasakan, baik dari segi personal branding, proyek keuangan, terus kepercayaan mungkin terkait mitra-mitra bisnis, karena efek daripada bangun personal branding yang saya fokuskan utamanya itu di Instagram. Nah,
Saya mau tanya dulu nih sama Mas Mbak nih. Tujuan utamanya bangun branding di Instagram, ngomongin akunnya Instagram dulu ya. Itu apa sih? Boleh nggak kita kolom chat atau komen, mic on mic, apa sih sebenarnya yang dimau itu apa? Boleh Pengen dapat apa kakak sih? ketik di kolom chat yuk. Silakan ketik di kolom chat kakak. Apa sih yang Pengen dimau? dapat Oh, apa? Oke, dari Mas pengen Adi. konsistensi branding. Oke. Ada lagi Mas Andre, mungkin selain konsistensi branding, apa efek dari branding yang mungkin lakukan brandingnya konsisten? Dapatnya apa gitu. Nah, kalau dari rekan-rekan apa? Yuk, ini saya soalnya agak sulit ngasih sharing kalau akhirnya nanti malah terlalu general. Oke. Dapat klien, dapat Saya orderan, pengen dapat duit dari proyek, mantap. project. Oke, Bismillah ya. Dapat chance dan teman-teman. Oke, saya izin ngasih satu efek aja, mungkin boleh. Bukan bermaksud ria, tapi saya izin boleh share, Mas. Ya, ya. Bukan bermaksud ria, tapi sedikit saja efek daripada personal branding di Instagram tanpa iklan sama sekali. Kelihatan nggak revenue-nya di atas? Ya, belum banyak ya. Maksudnya, kelihatan nggak sih? Kelihatan, Ya. kelihatan. Kelihatan. Ini ada sedikit dari ini, sebenarnya ini nggak ada training sama sekali. Ini pure dari produk digital ya. Dari produk digital ya, termasuk mungkin request mentoring dan segala macam. Ini pure nggak pakai iklan sama sekali, teman-teman. Sama sekali nggak pernah pakai iklan. Ya lumayan lah segini ya. Ini nggak diseriusin jujur, nggak Itu diseriusin. wow. Ya, ini nggak diseriusin. Kalau diseriusin, Allahu a'lam bisawab ya. Ini kelihatan lah di sini ya. Terakhir nyari duitnya kapan nih? Terakhir nyari duitnya 6 Juli. Habis itu belum nyari duit lagi gitu. Nah, ya mudah-mudahan apa yang di-sharingkan pada malam hari ini bisa jadi cukup membantu rekan-rekan semuanya untuk bisa mengambil insight sih. Kalau main di Instagram tuh kayak gimana? Jujur kalau kalau LinkedIn, apalagi TikTok, kayak itu ranahnya gue masih abu-abu banget gitu. LinkedIn itu baru maybe ya sebulanan baru terjun. Oke, kita langsung praktek aja kali ya. Yang pertama, saya disclaimer dulu, apapun yang di-sharingkan malam hari ini bukan sesuatu yang pasti. Dan tidak harus menjadi sebuah standar operasional prosedur dalam perkontenan. Ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi insight yang penting karena ternyata karakteristik Instagram itu sangat menarik. Ya, saya ngulik Instagram itu dari jadul sekali ya. Dari jadul ya. Awal-awal Instagram tuh tahun berapa ya? Pokoknya isinya tuh masih foto semua gitu. Dan video pertama kali yang 14 detik saya udah bikin konten di 14 detik itu. Wow. Saya udah pernah bikin konten. Jadi tahu alurnya ya. Ya pernah males juga, pernah nggak jelas juga, pernah akhirnya apa adanya juga, yang penting konten dan segala macam. Pada akhirnya nemu sebuah pola, oh menarik ya. Nah, oke, mungkin sekarang Bapak Ibu kan sekarang pakai, Mas Mbak pakai laptop ya. Nah, karena pakai laptop boleh langsung diutak-utak HP-nya aja ya. Nah, kita langsung mulai aja. Ini hasil daripada analisis, saya ikut beli course juga, belajar segala macam. Nah, saya coba mungkin share, wait ya. Eh, ini kalau saya share Instagram kelihatan nggak? Kelihatan, Mas? Aman? Kelihatan, Kelihatan nggak? kelihatan. Nah, em, ini follower saya kemarin turun ya. Mungkin gara-gara habis bahas politik kayaknya, jadi agak turun. Efek ya ternyata ya. Ngefek, ngefek. Makanya jangan sembarangan. Waduh. Ya, tapi tipis-tipis lah. Kalau nggak disuarain, takutnya jadi unfinished business soalnya. Bener banget. Oke, Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak. Jadi sebenarnya yang menarik dari Instagram itu begini. Ada yang bilang Instagram itu adalah mini website. Karena Instagram itu mini website, harapannya orang-orang ketika dia buka Instagram kita, dia bisa melihat keseluruhan daripada profil kita. Itu dulu tuh. Karena gini, kadang kita komen di akun orang kan, kadang kita komen di postingan orang. Orang visit tuh profilnya. Ini siapa sih yang ngomongin kayak gini? Sok-sokan amat nih ngomong-ngomongin pengembangan diri, sok-sok amat nih ngasih ulasan tentang HR dan segala macam.
Pas dilihat, oh memang orangnya punya kredibilitas untuk berbicara tentang itu, gue follow karena gue butuh akun ini gitu. Jadi kadang kita nggak bisa berharap semua orang itu akan follow akun kita. Kecuali akun kita memang ditujukan buat akun hiburan. Kayak misalnya teman-teman influencer yang memang akunnya hiburan, wah itu mau genrenya apa aja dia follow, karena yang dia cari itu hiburan, bukan esensi daripada ilmu atau peluang yang dia cari. Ya. Nah, maka di sini sebenarnya dari yang kami pelajari, boleh diikutin, boleh tidak. Cuman ini saya mengukur efektivitas di saya pribadi. Tolong diperhatikan di bagian profil. Di bagian profil. Ya, yang paling pertama dulu adalah foto. Pastikan Bapak Ibu, Mas Mbak, fotonya proper yang menunjukkan sebagai seorang profesional atau karakter yang ingin dibangun. Kalau saya pribadi, karakter yang ingin dibangun sebagai trainer muda, chill, gitu ya. Maksudnya nggak pengen yang senior-senior amat. Makanya yang saya tampilkan itu kaos polo, ya kelihatan saya lagi pakai klip untuk berbicara. Nah, boleh gayanya mau ke depan atau samping. Kemarin tuh Mbak Arida itu pakai foto logo apa? Saya bilang, Mbak Arida ganti Mbak. Saya bilang, ya kan? Mbak Arida di potensial ganti Mbak, tolong Mbak. Nah, diganti tuh, sekarang bagus banget tuh foto profilnya Mbak Arida gitu kan. Beda banget gitu. Karena kenapa Mas Mbak? Jadi gini, uh, ketika nanti story itu muncul, ini kita ngomongin tentang visual ya. Ketika story itu muncul, story kita muncul di timeline story-nya teman-teman, atau komen kita muncul di postingan orang. Ketika ngelihat pertama, foto profilnya aja kurang engaging atau kurang menarik, orang itu nggak ada minat bahkan untuk nge-visit profil kita. Yang kedua adalah nama. Nama itu penting banget. Nama itu penting banget. Nama yang muncul tuh nama apa sih? Kalau yang di akun-akun misalnya kita nge-komen itu adalah username. Nih, username Adnan Fatron ini itu username yang akan muncul. Nah, ada beberapa teman-teman yang memang langsung pakai brandingnya. Misalnya leadership coach, misalnya psikolog apa gitu ya. Nah, itu boleh aja, silakan. Ya. Tapi kalau saya pribadi itu saya pakai nama. Nama. Karena saya ingin dikenalnya nama saya langsung kalau saya pribadi gitu ya. Nah, di bagian sininya ini boleh nih ditambahin karena bagian sini nih ya, Mas Mbak nih kalau bagian app dan patron terus ini career and life coach ini tuh akan terlihat di kolom search. Jadi kalau kita buka akun, kita nyari akun, itu akan kelihatan di situ. Misalnya gini, nulisnya misalnya leadership trainer. Kalau kita naruh leadership trainer di sini, maka nama kita akan muncul pop up langsung di nomor 1 dan nomor 2 di bagian search-nya. Jadi kalau kita tidak naruh di situ, kita nggak akan kelihatan. Gitu. Yang dimunculin oleh orang, boleh kalau nggak bisa dicoba aja. Buka search, cari ketik aja leadership coach. Nanti yang muncul tuh di bagian nama situ. Nah, lalu ketika orang visit, ya sekali lagi ya, ini bukan menjadi sebuah SOP tapi pengalaman saya pribadi. Di sini bisa ditulis nih, ibarat gini, hey, selamat datang di akun saya. Kamu mau apa? Mau saya bantu karir kamu cemerlang dan hidup seimbang? Just follow my account. Gitu. Jadi langsung ditembak needs-nya. Ibarat dia lagi punya prison state apa, langsung ditembak. Prison state lu gini nggak? Kalau prison state lu gini, ya lu bisa follow gua. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa sih. Gitu. Nikmatin konten-konten gua aja dan gak ada masalah. Daripada followers kita banyak, tapi ternyata tidak engaging. Jadi ada yang menarik nih, mas-mas semuanya. Followers itu tidak bisa menjadi ukuran datang banyaknya project. Tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Yang jadi ukuran datang banyaknya project itu adalah engagement dengan followers. Soalnya kami sudah analisis. Ya saya pribadi analisis dari yang mohon maaf followersnya ratusan ribu sampai jutaan. Itu engagementnya rendah sekali. Kenapa? Karena dulu pas dia lagi viral-viralnya akunnya dia atau postingannya dia tidak membenahi Instagramnya. Itu menarik. Tadi ada strategi. Kalau kita tiba-tiba satu konten postingan kita viral, itu langsung ambil momentum rapihin semua akunnya. Karena itu lagi momen-momen yang orang ngepoin kita. Kalau memang orang yang dikepoin ini gue butuh, gue bakal follow dia. Bahkan sampai-sampai nyalain notifikasi buat nggak ketinggalan konten kita. Nah, jadi yang kayak gini penting nih. Kayak gini. Kalau saya pribadi kan memang brandingnya di karir sama productivity. Itu. Saya mengambil branding ini karena ngerasanya memang
walk the talk to the walk. Walk the talknya memang di situ. Saya nggak berani naruh sesuatu yang nggak walk the talk. Walk the talk saya di sini, gitu ya. Termasuk modul-modul, riset-riset, aplikasi pribadi. Nah, ini boleh dicek di sini nih. Jadi menunjukkan apa enggak, gitu. Nah, ya, dan ini termasuk nih di sini kan ada klik here ya. Ini boleh nih business inquiries. Nih, misalnya saya coba klik ya di bagian sini. Nah, kan langsung masuk tuh. Nah, kalau saya pribadi langsung masuk tuh buku yang saya tulis, produk-produk saya, ya, termasuk di sini undang Adnan training seminar ini saya tulis semua. Nah, dan alhamdulillah akhirnya masuk ke tim saya kan, justru saya yang ngundang ini. Gitu. Bahkan saya tinggal aja, misalnya ada beberapa yang free ya, sorry, ada beberapa yang saya bikin memang auto ya, udah auto bot, udah auto apa semuanya, ya kita tinggal cuan aja, misalnya buku e-booknya, misalnya kelas-kelas yang ada recordingnya, nah itu kita bikin walaupun tidak ada orangnya, nggak ada transaksi sama adminnya, ya udah closing aja. Nah ini boleh nih produk-produk Bapak Ibu Mas Mbak taruh di sini nih produk-produknya, jangan lupa. Ya ini kalau ngomongin cuan di produk digital misalnya ya, atau naruh di sini website daripada providernya ya, atau trainingnya taruh aja di sini. Gitu. Jadi kita bahas satu-satu dari profil dulu ya. Habis dari profil nanti kita masuk ke post. Post kita masuk ke stories. Stories kita masuk ke professional board dan segala macam. Pokoknya detail dah malam hari ini. Ya, detail. Kita bikin detail ya. Atu-atu dah gitu ya. Atu-atu. Ya. Yang nggak saya kerjain, saya nggak bisa ngomong ya, karena emang nggak ada pengalaman. Nah, dari situ, udah kelihatan dari sini ya. Nah, jangan lupa, ini tuh penting, ini namanya highlight stories. Atau highlight buat mengukur apa aja aktivitas-aktivitas kita untuk mudah diakses langsung, shortcut, nggak pakai lama. Ini orang aktivitasnya apa aja sih selain daripada scrolling ya. Misal saya klik misalnya ini corporate clients. Ini saya klik corporate clients. Jadi ini belum saya update lagi sih. Jadi semua training-training corporate client saya itu saya masukin ke sini di highlights ini. Udah keluar belum? Masih loading, Mas. Ya, loading ya. Nah, Nah, ini misalnya. Nah, ini sampai bertitik-titik-titik gini kan. Nah, udah orang tuh tinggal kepo, oh ini dulu kliennya mana aja, modulnya apa aja, materinya apa aja, gitu. Ini ditaruh situ tuh. Jadi orang nggak banyak nanya ketika ngepoin kita, gitu. Ibarat CV kita taruh sini lah, gitu. Di mana naruhnya, ya. Terus program-program kita dan segala macam. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, highlight ini penting. Kenapa? Karena, sorry, highlight ini tuh akan ngasih shortcut information tentang kita. Jadi jangan ragu untuk naruh klien-klien kita di sini, aktivitas-aktivitas kita di sini. Ya, bahkan dulu saya rapi banget nih kayak gini nih saya bikinin ya. Cuman lama-lama ada gini aja lah yang penting kelihatan gitu kan. Cuman dikasih judul di sini. Judul-judulnya. Nah, itu menurut saya ini penting. Kenapa? Karena ketika orang masuk ibarat wow, ruang tamunya lumayan seru ya, gitu ibarat gitu. Ya, Mas Mbak ya. Jadi ruang tamunya oke nih, gue bisa nyantai-nyantai di sini ngepoin. Nah, itu yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ya. teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mas Adnan lanjut, silahkan. Mau on Nanya mic, Mas Adnan. Silakan. kan? Iya, itu tadi produk-produknya yang e-book, yang rekaman, itu ditaruhnya di mana? Oh, kalau saya di ini Mayar, platform Mayar. Oh, oke, Jadi oke. saya tuh Ke sorry, mute. sorry. Wah, Mute. ada yang nyabut AC ya. Jadi saya pakai landing page-nya itu Skalev. Dari Skalev itu saya langsung arahin ke Mayar. Karena Mayar lebih praktis untuk bayar berbayar. Tapi kalau ngomongin tentang landing page itu cepat banget, Skalev itu cepat banget. Jadi orang tuh nggak males gitu untuk scroll. Nah, dari situ sih saya naruhnya. Pro digital rekaman saya taruh di Mayar. Oke, oke, Ya, oke. jadi orang Sip, bayar di thank you. situ, aksesnya di situ. Ibarat kita mah kayak build website LMS sendiri. Dulu kan saya punya tuh LMS sendiri, saya punya website corporate, saya punya semua dulu. Nah pas ada Maya, gue enak banget ya, gue nggak usah maintenance ya. Gue tinggal bagi hasil aja sama dia 5% doang kan per sales gitu. Maksudnya nggak terlalu berat lah. Sip, thank you. Ya sama-sama Mbak. Mas Adit kayaknya udah raise hand, Mas Adnan. Mas Adib. Halo Mas Adnan. Halo Mas. Mas izin tanya nih.
terkait yang highlights ya. Itu Ya, kan biasanya diambilnya dari story-story ya. ya story betul betul. Nah, misalnya nih, aku lagi mau beresin atau benerin highlight-nya. Itu Ya, berarti upload story baru ya? enggak Mas. Gimana tuh? Ada caranya itu. Waduh, bentar ya. Aku lupa ya. Bentar. Jadi caranya itu, ini masalah di ini sih ya. Di HP itu nggak bisa. Saya masuk bentar. Apa saya pakai akun satu lagi ya? Bentar ya. Tak pakai akun satu lagi ya. Masuk Zoom ya. Silakan Mas Adnan. Wait. Jadi nanti ada caranya Mas. Ya caranya itu nanti kita buka highlight, nanti kita scroll ke atas, kita tempelin. Cuman harus dicari memang. Kalau nggak dicari nggak bisa. Salah. Berarti story zaman dulu itu Ada, lengkap. Masih ada itu story kita itu. Nggak hilang itu story kita itu. Nah, jadi story kita tuh nggak hilang, Mas. Nah, kita coba share ya, misalnya ya. Caranya itu di highlightnya ditahan, terus nanti ada edit highlight. Itu tuh. Nanti ada Iya yang benar. scripted, ada yang stories. Nah, yang stories itu diklik, itu ada semua tuh tinggal dicentang. Yes, benar sekali. Bentar ya, aku coba. Wah, udah pada ngerti itu. Benar. Coba aku Tapi yang di highlight kan nggak harus stories kan? nggak harus. Tergantung kita mengisinya apa gitu ya. Misalnya Instagram, ini ya, kelihatan ya. Instagram misalnya di bagian corporate. Ini kok nggak salah di sini deh. Nah ini edit highlight nih. Edit highlight. Nah, tinggal kita cari lah ya stories kita. Nah, mana yang mau dimasukin, Mas Adit? Gitu. Tinggal masukin aja. Nah, story yang paling terakhir itu yang akan jadi cover. Makanya kalau mau agak estetik tinggal pilih-pilih aja mana yang paling terakhir gitu ya. Gitu. Itu sih. Ya, jadi bisa di-share di sana. Oke. Thank you Mas Adnan. Adakah yang teman-teman mau lagi? Atau lanjut dulu? Ya, mungkin kita masih bahas profil Lanjut dulu ya. kali ya. Oke, lanjut Mas Ya, Adnan. bahas profil mungkin kita lanjutin lagi. Nah, habis bahas profil, nah ada insight yang menarik ya, itu namanya dashboard ya, dashboard. Jadi dashboard ini akan menguji seberapa banyak orang yang visit website kita. Ini kalau kita ngomongin tentang website marketing ya, untuk ngukur. Nah, berapa banyak orang yang visit website kita atau Instagram kita dalam waktu 1 pekan. Ini kita kalau ngomongin tentang insight ya. Dalam waktu 1 pekan, sorry. Nah, ini. Berapa banyak nih? Ini dia bulanan nih. Ini ngomonginnya bulanan. Jadi lihat, dalam 1 bulan, non-followers itu berarti dari 134.000 orang per 30 hari ke belakang. Ini saya lagi jarang konten, mohon maaf. Ini kalau kemarin lagi viral-viralnya, ini views-nya bisa 3 juta. Sebulan, serius, saya nggak bohong. Wow, keren banget. Nah, cuman tadi pada akhirnya semua orang yang visit kan belum tentu cocok sama kita ya, Mbak Mona ya. Akhirnya ya udah, I don't follow you lah gitu kan. Nah, ini bayangin, ini non followers 46% ini kalau bisa dimaksimalin, entah followers-nya lah, entah mungkin kita kan nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba mungkin ada CEO lah atau mungkin ada HR director lah kan. Ngoprek-ngoprek ternyata wah nggak cocok. Nah, ini bisa dicek nih. Berapa banyak yang visit akun kita. Ini penting untuk ngukur ya. Ini saya jarang bikin konten aja. Ini datang segini. Ya ini lumayan menurut saya pribadi. Kenapa? Ada yang menarik nanti. Instagram itu secara kerja algoritma, dia akan selalu menyarankan konten-konten kita yang dulu. Bahkan udah beberapa bulan konten kita tuh masih naik di FYP. Nah, ini akan kukur di sini nih. Nah, silakan nih, Mas Mbak boleh dicek nih di bagian dashboardnya. Kalau di HP kan kelihatan tuh situ dashboardnya. Buka aja. Nah, berapa?
Nah, tinggal dilihat yang ngevisit ya atau nge-view daripada akun kita. Ini view account ya. Ya, ini view account bukan konten. View account kita ini berapa? Oh, saya baru lihat ternyata 46% yang datang itu ternyata non followers. Datangnya dari mana? Di sini bisa lihat dari Reels. Ya kan? Nah, ini bisa dilihat juga nih. Nah, ini berapa ini interaksinya segala macam. Gitu. Nah, itu penting tuh. Jadi kalau kita ngomongin tentang konten, nah itu important banget. Untuk apa? Untuk ngukur seberapa efektif akun kita tuh hidup. Ya, kita hidup. Nah, itu satu. Nah, kita mungkin mulai dari feed dulu ya. Jadi feed nih. Jadi kalau konten feed itu kan banyak banget ya. Jenisnya tuh banyak banget. Ada video, ada carousel, ada poster, video juga macam-macam lah. Wah, sampai pusing lah kalau ngikutin mah ya. Bener kalau yang belum terbiasa, kalau kata Coach Surya udah hajar aja dulu lah, rajin konten dulu. Nanti lama-lama update gitu ya. Nah, ini kalau ngelihat di sini, ya ini saya belum rapi ini. Saya belum saya archive gitu ya, karena masih berantakan. Tapi di bawah-bawahnya udah mulai rapi. Oh. Ya, kenapa? Untuk ngejaga. Jadi gini, di bagian feed ini menarik banget. Memang ada beberapa orang yang akhirnya mungkin begini kayak nggak terlalu mikirin estetika deh. Kan ada yang begitu ya. Yang penting mah gas aja, hajar aja, nggak mikirin estetika. Cuman ada satu insight yang menarik kalau kita jaga estetika. Menariknya apa? Orang itu akan nyaman untuk ngepoin kita sampai bawah. Akan nyaman orang itu. Ngepoin kita sampai bawah itu nyaman banget. Kenapa? Dia bikin tulisan apa lagi? Dulu gue belum pernah lihat nih. Dulu aktivitas dia apa sih? Dia pernah apa sih? Tapi kalau kita visit, mohon maaf, secara visualnya itu mungkin ibarat rumah kayak belum dirapihin. Nah, orang kayaknya ya adalah cukup di pintu aja dulu. Belum langsung. Padahal kontennya bagus-bagus parah gitu. Bagus-bagus parah. Nah, ini yang kadang kita sering kecuri start sama mohon maaf para content creator yang jago konten, mohon maaf walaupun minim isinya. Mereka jago banget bikin visual, mereka jago banget delivery kontennya, tapi konteksnya sebenarnya ya menurut kita biasa aja mungkin gitu ya. Padahal dia mau memposisikan sebagai seorang yang mungkin ahli atau apa. Nah, itu menarik. Jadi kalau kita ngomongin feed, kita perlu dijaga juga. Jadi personal branding apa sih yang ingin kita tampilkan? Branding yang ingin kita tampilkan, yaitu ditunjukin juga di bagian covernya. Cover. Nah, sekarang saya lagi nyoba, dulu saya jarang lakukan, adalah ngupload aktivitas-aktivitas saya pribadi. Dulu saya training saya jarang banget upload di post. Sekarang saya udah mulai taruh training. Ya. Bahkan ketemu orang-orang yang saya anggap itu penting dan jadi profil yang menarik untuk diulik, itu saya taruh, saya upload. Aktivitas-aktivitas nih, contohnya saya meeting di Badan Riset Inovasi Nasional. Saya masukin. Ya, banyak yang komen bla gitu ya. Dan segala macam. Nah, ini menarik ya. Jadi ini juga perlu dijaga. Ya nggak harus kayak gini ya. Misalnya ini gini ya. Tiga. Ada juga teman saya tuh dari atas sampai bawah yang kiri video semua. Ini foto semua. Ini carousel semua. Ada aja. Tapi intinya sebenarnya satu, untuk menjaga estetika. Nah, kalau saya pribadi, tipsnya apa? Saya tuh kalau lagi nggak mau ketinggalan engagement, pokoknya gue tuh upload aja dulu semuanya. Nanti gue arsip. Paham nggak strateginya? Jadi gini, ini Mas Adi nih misalnya ya kan. Daripada gue pusing ngomongin estetika, capek gue ngomongin desain, pokoknya gue upload aja dulu dah. Ya kan tetap ada orang yang akhirnya ngelihat konten kita kan. Nah, nanti kalau kita mau rapiin konten kita, yang penting dashboard kita tuh tetap menghadirkan visitor itu. Kita arsip. Jadi pas orang ngeliat visit kita, lah kemana? Kayaknya kemarin kagak jelas konten lu. Sekarang udah rapi gitu, kayak gitu. Udah hilang. Iya, itu saya hilangin. Dari kemarin tuh ada banyak yang saya hilangin. Wah, ini cut, gue bilangin. Akhirnya sisanya yang bagus-bagus doang. Yang Black udah gua hapus. Iya. Ini contohnya kayak gini nih, Sun akan saya arsip nih. Ya, ini walaupun lumayan menarik ini, maksudnya secara engagementnya ya. Cuman kan kayak agak kurang gimana gitu ya. Saya nggak kasih bridging apa-apa, tiba-tiba saya posting aja. Nah, itu agak kurang menarik kalau dari segi visual. Sekali lagi, ini bukan sebuah SOP, tapi yang saya rasakan secara pribadi. Oke,
Kita ngomongin estetika dulu ya pada umumnya. Mungkin di carousel. Pertama, kita coba carousel ya. Saya udah uji coba berbagai macam cara nulis konten. Ternyata cover itu sangat-sangat penting. Lihat cover saya. Ya, judul itu penting banget. Nih kan gue bilang gitu ya. Fakta gila setiap harinya. 5 jam waktu lo dibuang sia-sia. Gitu ya misalnya ya. Ini kan hook ya. Hook. Nah, hook ini penting banget. Kenapa? Karena ini yang bakal langsung muncul di timeline orang lain. Gua tuh udah beberapa kali nanya ke teman-teman content creator ya. Lu jangan pernah remehin 3 detik pertama. Jangan pernah remehin. Kalau lu memang niatnya bangun engagement, ya misalnya kayak udah terbiasa bangun konten, cuman sekarang udah mulai move on nih. Udah naikin engagementnya, coba untuk akhirnya bangun trustnya. Maka jangan anggap remeh 3 detik pertama. Video 3 kalimat, 3 kata-kata pertama. 3 visual yang tampil pertama. Mungkin sekarang kayaknya udah bukan 3 detik lagi kali ya, 2 detik kali ya. Saking udah nurunnya itu kalau dari hasil riset ya. Bahkan kita lebih turun daripada fokusnya ikan emas ya. Kurang daripada 8 detik loh. Saking kayak gitunya. Gila lah tantangan kita di media sosial. Nah, kayak gini. Fakta gila setiap harinya. Ini saya coba bahas tentang carousel ya. Misal saya klik yang ini ya. Saya klik yang ini. Ya, lihat ya. Saya nggak tahu dari segi visual kira-kira menarik nggak? Saya nggak tahu ya, ini kan persepsi saya pribadi. Saya udah coba beberapa tanya follower saya. Dari pemilihan fontnya, dari pemilihan warnanya gitu ya. Dari kontroversinya, ini fakta gila. Padahal mungkin biasa aja bos. Gitu. Bilang, ini fakta gila gitu kan. Dan akhirnya dilanjut dengan tulisan. Ini tulisan. Ya. Tulisan-tulisannya seperti ini ya. Saya minta bantuan AI juga, tapi tidak mengurangi kekhasan gaya tulisan saya. Jadi saya remake lah, ya apalagi bahasanya itu diparafrase ulang gitu. Memang gaya tulisan saya, gaya kalau saya ngomong ya kayak gitu kira-kira. Nah bisa masukin ke sini, masukin juga testimoni-testimoni misalnya. Kalau mau jualan juga boleh nih. Salah satu tips saya nih, saya jualan tanpa iklan tuh kayak gini. Bikin konten yang engaging, ya. Terus saya taruh poster saya, komen, salve, VSM kayak gitulah ya. Yang pakai Autobot kalau misal rekan-rekan pasti udah tahu kan. Nah ini udah langsung tuh. Ya, udah langsung dibalas kan. Tuh, ya udah gue tinggal nunggu cuan aja masuk. Kayak gitu. Nah jangan lupa taruh di belakang profilnya. Nah gitu. Ini kalau saya pribadi sih gitu kan. Ibarat siapa sih ini orang yang bikin konten ini sok-sokan amat gitu ya. Kredibilitasnya apaan sih? Dia bikin kelas apa sih? Pada lihat, oh oke lah, boleh lah gue coba visit gitu kan. Nah itu menarik. Dan saya yakin teman-teman rekan-rekan challenger di tempat wah jauh daripada ini profil terus kliennya wah itu banyak banget lah yang bisa dijual lah kira-kira ya. Nah itu carousel. Nah ciri khas carousel ini menarik. Sekarang Instagram itu lagi algoritmanya itu lagi coba move ke carousel. Foto-foto yang estetik, ya single post, carousel tuh lagi ke sana lagi sekarang. Ya, isu-isunya sih katanya sih kayak mulai agak kalah saing sama TikTok kayak ya udahlah TikTok kan emang jago di video ya udah kita mah emang di estetika foto, carousel, berbagi tentang keceriaan, berbagi aktivitas lewat foto. Sedangkan kan TikTok nggak unggul kayak gitu, nggak unggul di sana. Yang unggul pertama kali estetika tentang berbagi suasana ya, yang ditampilkan lewat visual itu kan IG. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa mengukur kalau tulisan kita itu efektif apa enggak. Sekali lagi tolong dilihat view insight-nya. Silakan bisa dilihat. Misalnya ini yang ngelihat konten ini 15.000 orang. Ya, follower saya 58, non followers 41 orang. Ya. Konten ini nyampe ke 8.000 akun. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Bayangin, Mas Mbak ya. Bayangin nih, yang ngevisit saya 78 orang. Ngevisit nih 78. Bayangin nih ngevisit masuk ke rumah, ya elah rumahnya belum dirapihin depannya. Ibarat kayak gitu dah.
Ya kan? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Ini orang siapa? Mungkin mau nyariin training buat kita kan? Gitu ya. Nah, ini yang follow-nya sedikit. Kalau yang follow-nya sedikit, ya bisa jadi dia nggak terlalu relate sama kontennya. Berarti nggak butuh kita banget sebagai orang yang bisa jadi rujukan untuk nyari solusi. Gitu. Itu carousel ya. Saya alhamdulillah ini mungkin saya boleh cerita ya. Saya nemu satu formula bisa jadi works buat rekan-rekan ataupun tidak. Konten-konten carousel saya yang jenisnya kayak gini nih, Mas Mbak, jenis kayak gini, ini engagement-nya dan view-nya banyak banget yang tinggi. Yang kayak gini-gini ya, yang model kayak gini nih saya coba cari nih misalnya ya. Ya. Nah ini misalnya nih contoh. Ini kan sama ya model-modelnya ya. 6.000 like, wow. Ya, kita lihat view insight-nya yang menarik. Lihat berapa datang followers-nya yang baru. 425 followers baru. Hanya dari satu konten. Berapa orang yang visit akun saya? 418 orang. Kebayang nggak yang influencer yang udah jutaan followersnya ya? Makanya brand itu ampun-ampunan ngantrinya gitu. Wajar nggak sih kalau Raffi Ahmad dibayar ratusan juta sampai miliaran? Berapa orang yang visit profil dia kan? Gitu. Nge-save-nya 2000, nge-share-nya 2000 orang. Nge-save 2000. Nah, jadi gimana cara ngukur konten kita itu relate apa enggak? Tinggal paling lihat, tolong dicek sekarang. Boleh buka satu konten rekan-rekan semuanya di Instagram sekarang. Boleh dibuka, dilihat bagian sininya, insight-nya. Nah, konten-konten yang memunculkan insight seperti ini bisa menjadi pertimbangan. Apakah konten ini layak saya lanjutkan? Maksudnya konten jenis seperti ini, bahasa seperti ini, visual seperti ini layak saya lanjutkan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, kalau berkali-kali dengan jenis konten yang sama, visual yang sama, teknik yang sama, kok ternyata engagement-nya agak kurang oke, menurut saya bisa coba cari cara lain. Karena biar nggak wasting time. Ibarat gini, kita udah tahu itu salah, tapi kita ulangi terus. Menurut saya agak kurang oke. Gitu. Itu wasting time. Itu bisa dicek. Contohnya kayak gitu. Nah, ini menarik. Ini dari carousel. Nah, carousel. Belum lagi nih. Ya, ini kalau dibuka, ini walaupun kayaknya oh kecil ya 122 atau 20 komen misalnya. Tapi menurut saya lumayan untuk bangun engagement. Nih, misalnya kita buka tuh. Lumayan. Menurut saya lumayan. Untuk apa? Yang nge-share-nya 47 orang, profil visitnya 22 orang, lumayan. Ya. Ya, non-followers yang visit 24%, itu menurut saya lumayan. Ya. Berarti terbangun maksudnya. Walaupun agak kurang oke gitu. Ini kalau kita ngomongin tentang carousel. Nah, ini udah saya uji coba nih. Bisa jadi cocok, bisa jadi tidak. Nah, mana yang paling viral? Yang paling viral tuh ini nih. Otak busuk nih. Wah, ini paling viral nih. Otak busuk. Ya. Bukan. Bukan kok ini lagi sih. Sorry. Mana ya otak busuk tadi ya? Otak busuk, otak busuk. Nah, jadi boleh dianalisis kalau memang akhirnya ini mungkin bisa di duplicate. Nah, lihat menarik. Menarik banget. Lihat yang non followers 95%. Ya kan? Dapatnya dari mana? FYP, explore. FYP di ini ya, di bagian explore. Dan yang follow 568 orang. Profil visit 1000 orang. Nah, ibarat kalau kita bisa ngomong ke 1000 orang itu, Assalamualaikum Bapak Ibu, ngapain di depan rumah gua banyak amat, gitu ya. Belan depan rumah ya, Mas? Iya benar. Gitu. Itu misalnya. Nah, ini menarik sih. Itu kira-kira kalau dari konten carousel ya. Jadi sekarang lagi ke sana sih. Cuman jangan mengabaikan Reels juga karena Reels itu efektif buat datengin followers juga sebetulnya. Nah, ini saya coba rapihin nih. Saya coba rapihin sebisa saya lah gitu. Saya coba rapihin sebisa saya. Nah, ini mulai saya rapihin dari sini nih. Contohnya saya kayak gini gitu.
Ya, terus memang judul-judulnya agak-agak gimana gini. 4 hasil studi tentang gara-gara selingkuh. Karir dan kesuksesan hancur dalam sekejap. Buset, gue bilang. Apalagi misalnya, Viral. iya, rezeki lo stuck, karir nggak naik, hidup jadi pelik. Wah, ini 5 studi pentingnya hidup teratur. Ya, ini memang penting sih. Jadi menurut saya itu judul itu penting. Judul itu harus dipikir berulang. Kalau kita di posisi ini judulnya oke nggak ya? Judulnya oke nggak? Walaupun sekali lagi, menurut saya kalau yang belum terbiasa ngonten, ya better nggak usah dipikirin. Mending ngonten aja dulu. Tapi kalau udah terbiasa ngonten, kayak udah kebangun habitnya, better sudah mulai ngukur ya, apakah kontennya efektif atau tidak. Itu kira-kira maybe kita di satu ini. Nanti kalau nanya langsung nanya aja ya, nggak usah nunggu kayak saya selesai satu gitu. Ya, Mas Andre kalau tanya ada yang kayaknya, nanya, Mas Andre. Assalamualaikum, Coach Adnan, Andre. Mas Andre, siap Mas Andre. Mas Andre. Mau nanya, Mas. Iya. Jadi kalau saya perhatiin di sini ya, Instagramnya Mas Adnan itu nggak purely apa namanya bisnis gitu ya, tapi ada juga yang keluarga gitu Ya, ya. Jadi iya, kalau profesional, karena saya juga gini, saya sebenarnya saya juga nggak pengen memaintain 2 akun gitu ya, karena saat ini iya, memang saya untuk yang profesional kan mostly di iya, LinkedIn ya. Nah, iya, cuman menarik juga ketika kita bisa berbagi apa namanya knowledge sama pengalaman di sini kan. Nah, iya. apakah masih tetap oke kalau misalnya kita tetap combine antara profesional dan personal gitu di Instagram gitu? Iya. Maksudnya, Karena saya memang pengen masukin sisi natural gitu loh, Mas iya. Adnan. Ini menarik, Mas. Kalau saya pribadi, memang bertujuan lagi naro apa ya? Naro bisnisnya itu di muka saya dulu gitu. Kalau saya, jadi saya menganggap kayak, aduh, gue tuh masih muda. Kalau gue bangun corporate training provider sendiri kayaknya masih agak gimana gitu ya, jadi gue mau tampilin dari diri gue pribadi gitu, sehingga gue masukin Mas satu ya. Jadi kalau gue pribadi itu memilih itu sebenarnya dasarnya nyampurin aja dulu. Nah yang kedua, saya ingin menampilkan kesan, hey yang lo visit nih orang juga kok gitu, gue punya keluarga, gue punya anak, dan saya ingin menampilkan karena di situ branding saya adalah career and productivity. Gue mau menunjukin gue tuh emang bener-bener produktif orangnya, bukan cuma gimmick atau gimana gitu. Jadi cara gue produktif gimana, lihat engagement gue dengan anak-anak ya, gue ngobrol atau gue apa segala macam. Nah itu dimasukin. Jadi kalau saya pribadi sih memang menampilkan, kalau saya niatnya sih Mas Andre, saya tuh pengennya jadi influencer, bukan jadi content creator. Karena kalau kita ngomongin influencer itu kan kita mengubah opini kan. Makanya kenapa para KOL itu dibayar sangat mahal. KOL itu bukan ngelihat ininya loh, bukan ngelihat followersnya loh. KOL itu adalah kemampuan lisan atau visual atau aktivitas yang ditampilkan si KOL itu bisa mengubah persepsi di masyarakat. Kenapa? Karena orang yang follow KOL itu seakan-akan udah jadi kayak temennya dia. Contoh, misalnya Fadil Jaidi. Ya Allah, itu konten kagak ada pakai skrip-skripnya. Kagak ada pakai skripsinya itu konten Fadil Jaidi. Di YouTube dia apa? Jutaan. Kenapa? Karena orang ngerasa seakan-akan tuh lu tuh teman gua, nggak jauh beda kayak gua gitu. Nah, saya tuh pengen coba nampilin sisi itu juga sebenarnya. Tapi tetap dalam konteks brandingnya nggak keluar. Makanya nggak banyak, kalau saya pribadi nggak banyak aktivitas dengan keluarga. Ada satu video saya aktivitas dengan keluarga sangat viral. Sangat viral. Contoh, wait ya. Nah ini nih, sampai 4,7 M yang nonton. Ya. Ya, ini saya lagi doain anak saya di mobil gitu. Iseng banget, Pak. Asli iseng. Kagak pakai skrip, kagak pakai apa-apa. Sampai artis-artis banyak banget yang datang visit ke ini saya, ke apa namanya, komen-komen. Kayak gitu itu. Nah, akhirnya itu yang maksud saya nggak terlalu pribadi ngukur itu sih. Nah, ini lumayan kan? Ya, ya, ya. Jadi combine nggak apa-apa, tapi memang ini ya porsinya ya, porsi dan Kalau saya relevansinya. pribadi ya, kalau saya Ya, ya. pribadi Mas. Jadi memang saya lebih sering nampilin aktivitas profesional sih Mas Andre. Ya, gitu. Oke, oke. Dan dashboardnya kita nyalainnya yang Instagram profesional ya berarti kan ya? Nah, kalau saya iya Instagram profesional yang bisnis.
Ya. Ya, Oke, bukan guys. yang pribadi. Soalnya kan pribadi kayaknya nggak ada tampilan dashboard ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak lama, udah lama nggak Mm-mm. update soalnya kalau yang terkait itu. Siap. Nuhun, Mas Adnan. Sama-sama, Mas. Ya, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, kita geser ke video. Tadi kira-kira karosel ya. Kira-kira karosel. Ada ini nggak kalau karosel? Kira-kira. Mau Ini tanya boleh? pengalaman saya pribadi ya. Aku mau tanya boleh? Ya, silakan, Mbak. Halo Mas Adnan, salam kenal. Halo. Aku Siswi. Iya, Mbak. Halo. Ya. Mas Adnan, tadi kan kalau dilihat karoselnya itu gambar-gambarnya gambar umum, maksudnya bukan gambar pribadi. Oh, yang ini ya, ini ya, ini ya. Nah, mostly kan Iya, iya, gambarnya iya. gambar-gambar umum yang mungkin bisa diambil di Canva. platform-platform Ya, saya ambil Canva yang ini. umum. Nah, Ya. itu ternyata nggak ada masalah ya. Karena selama ini tuh aku berpikir yang di-upload itu adalah gambar pribadi. Maksudnya kalau yang umum tuh ya apakah itu berpengaruh atau tidak? Dulu pernah ada satu influencer bilang kayak gini. Kalau bisa, lu tuh apa-apa pakai foto pribadi, aktivitas pribadi. Saya pernah lakukan dua-duanya dan sama aja engagementnya sih sebenarnya. Oke. Ya, Cuman kalau saya yang pakai foto orang ini, Mbak, ini saya tidak pernah pakai untuk setelahnya. Saya hanya pakai di cover aja. Oh. Saya hanya pakai di cover. Contoh, saya pernah bikin konten yang pakai saya pribadi itu lumayan tuh. Ngadirin cuan juga buat saya. Nah, ini nih contoh. Nih. Ini kan pakai foto saya pribadi kan? Ya, kayak gini kan. Nah, kayak gini-gini kan. Gini-gini gitu tuh. Ini sebenarnya jujur, ini engagementnya juga bagus sebenarnya. Makanya saya bilang kalau lagi training jangan sampai nggak banyak foto deh. Fotoin dah. Setiap sudutnya dah. Sampai lagi kayang-kayang juga pokoknya foto untuk stok. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, Mbak. Hanya saja tadi kalau saya pribadi untuk foto orang lain itu paling pakainya di cover. Tidak untuk kayak konten yang di dalam-dalamnya gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanya Mas Adnan, Gas. itu tadi buat carousel itu cari topiknya. Udah gitu cari topiknya bahwa ini nih relevan atau ini akan menarik diangkat saat ini. Itu tuh gimana caranya? Bentar ya. Coba saya dulu nyarinya gimana ya? Oh, saya jujur lebih sering kepikiran di kepala. Saya jarang banget riset konten yang gimana ya? Beberapa kali pernah sih kayak coba riset ya. Cuman saya pribadi itu kalau kayaknya kuat banget ya fenomenanya ya. Atau yang kedua, lagi fenomena lagi naik, kita riding the wave. Itu efektif parah itu. Efektif parah itu. Pokoknya misalnya lagi apa? Kasus apa ya misalnya? Misalnya yang di ranahnya pendidikan, kasus guru dibully, lagi viral-viral, langsung bikin konten. Kasus perintis. Kasus perintis, langsung bikin konten. Karena kenapa? Algoritma lagi ngarah ke sana semua. Muncullah kita, plung. Perintis atau pewaris. Atau lebih kontroversial. Gitu ya. Bahkan lebih kontroversialnya taruh si anak kecil itu fotonya jadi cover kita. Bam. Jangan ya, itu agak-agak nakal soalnya. Gitu. Betul. Jadi perlu juga ngelihat ya apa yang lagi Ya, trending kalau gitu. saya pribadi, ini hampir semua konten-konten ini kebanyakan ini studi-studi kasus waktu saya ketemu klien atau saya lagi coaching and mentoring, ini saya bahas-bahas di situ. Atau ini, saya seringnya jujur, saya sering banget ngambil dari PPT materi ini, PPT materi training saya. Itu sering banget PPT materi training, ini kayaknya menarik nih, gue pindahin ke carousel. Gue ulas ulang. Itu sering banget. Nih. Ini materi training, ini materi training, ini materi training. Mana lagi? Ini materi training. Nah, ini kejadian sekitar. Ini materi training. Gitu loh. Tapi ada beberapa kali saya coba pernah minta bantu ChatGPT juga kok. Beberapa kali. Cuman nggak sering kalau saya pribadi. Jadi memang kayaknya sih menurut saya agak relate memang kalau kita ngalamin dan kayaknya banyak orang ngalamin gitu. Jadi kata-kata relate itu memang penting banget buat bikin konten sih. Relate ya.
Kira-kira ini kalau gue bikin konten ini banyak orang yang kayak bisnis lah, ya. Kalau kita ngomongin tentang customer, berapa banyak sih customer yang bakal beli produk baru gue gitu? Kalau udah tahu nggak banyak, terlalu niche banget, ya. Kalau terlalu niche banget, ada dua sih caranya. Satu adalah bikin gayanya se-engage mungkin ya, walaupun kontennya berat, karena nanti algoritmanya akan ngasih ke orang yang memang lagi butuh konten itu. Atau dari awal yang memang cari yang ya lebih banyak relate-nya sih, gitu. Kira-kira. Allah a'lam bishawab. Ya, itu kalau Makasih. ide nulis ya, ide nulis. Kalau udah kita lanjut ke video dulu kali ya, video. Nah, Oke, lanjut. ada pertanyaan, Mbak Mona mungkin? Enggak? Kayaknya udah nggak nanya lagi ya. Enggak ada. Nah, Kalau nggak ada, kita coba ke video kali ya. yuk lanjut dulu Mas Arfi. Nah, video kita coba ini lucu nih. Kalau video-video tuh ada aja ulasan-ulasan menarik ya. Ini ada beberapa konten saya yang viral, itu saya taruh di atas nih. Misalnya ini 1,5, 2,8 M, 4,7 M ya. Ini view-nya ya, gitu. Nah, hanya saja menarik di 2025 ini ya ada isu Instagram itu tidak terlalu memprioritaskan Reels katanya. Tapi ini perlu divalidasi ulang ya. Ini masih hipotesis yang mungkin sangat dasar banget lah. Nah, tapi itu akhirnya kelihatan banget dari akun Instagram saya. Yang dulu banyak banget viralnya dari konten video, justru engagement-nya malah rendah kalau saya bikin video Reels. Justru pas bikin tulisan naik gitu. Itu lucu, ya lucu. Tapi akhirnya saya coba hack lagi ya. Masa sih? Oh, akhirnya apa mikirnya? Konten lo harus makin relate. Contoh, dari sekian lama konten saya yang mulai menyentuh angka 10.000 lagi dengan konten one way communication yang ini nih, yang pornografi. Ya, ini kita lihat insight-nya ya. Nah, menarik ya, dikasihnya ke followers. Ke followers. Nah, ini udah mau nyentuh angka 10.000, paling bentar lagi 10.000. Maksudnya udah masuk ke dalam konteks FYP ya. Kenapa bisa begitu? Menariknya tadi hook-nya, terus relate kasusnya dialamin oleh banyak orang, maka dinaikin lagi. Saya baru ngeliat, oh pada akhirnya ya kalau konten lu relate ya naik-naik juga sih menurut gua gitu ya. Kalau konten lu memang relate atau dicari banyak orang gitu. Nah, itu video. Nah, video itu kalau saya memang kalau ditanya mana sih yang paling sering viral, itu yang memang yang one way kayak gini. Ini paling sering viral. Ini saya coba ketik ya. Ini suaranya kedengeran nggak sih? Penyakit pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru Ada suara nggak sih? Ada kedengeran. Nah, jadi nanti saya kasih ada beberapa tips ya. Satu adalah tapi tiba-tiba pengen cepat banget sukses. Apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya muncul satu, ngobrol kayak sama temen. Nggak terlalu dibuat-buat. Karena ternyata kemarin juga masih Indra confirm. Sekarang itu Instagram itu nggak terlalu mentingin estetika video yang gimana-gimana gitu. Yang penting lo tuh kayak ngobrol, semakin lo bermedia sosial gitu ya, itu semakin direkomendasiin. Dan termasuk juga sebenarnya kontennya atau isi konteksnya apa, lalu di deliver kontennya kayak gimana. Nah, kalau saya pribadi ada beberapa tips. Satu adalah pakai subtitle. Kenapa subtitle itu penting? Ada satu riset yang menarik. Kenapa? Karena orang sekarang ngelihat konten itu jarang didengerin. Mereka nikmatin konten itu kayak baca. Jadi kalau nggak ada suaranya pun sebenarnya nggak terlalu apa-apa gitu. Karena kadang mereka, apalagi lagi baca di tempat umum gitu, kalau mereka nggak bawa headset, mereka nggak akan nyalain video kita, betul nggak? Dan mereka akan skip. Nah, kalau kita nggak ada subtitlenya, ya orang nggak akan ngelihat. Jadi kemungkinan lebih besar dilihatnya kalau ada subtitlenya. Terus yang kedua, di sini taruh kredensialnya. Ini saya belum diubah nih kredensial saya nih. Ini taruh kredensial di bawah nih. Ya. Kenapa kredensial itu penting? Itu yang bikin orang mau visit akun kita. Misalnya ya, saya coba udah taruh kredensial. Nah, ini misalnya di sini.
Ini kan saya taruh kredensial gini nih, ya kan? Adnan Fatron, Career and Life Coach. Ini saya taruh kredensial di sini. Ini bukan tanpa alasan. Saya pengen kayak semacam subliminal message gitu. Kalau yang ngomong gini, ini temen lo untuk bisa lo curhatin tentang karir kok gitu. Ini yang mungkin lo bisa anggap sebagai mentor, bisa lo anggap sebagai orang yang bisa lo percaya. Karena kita taruh di sini. Ini. Nah, ini yang bikin orang mau visit, ngepoin kita, ngepoin akun. Jadi saya seringnya taruhnya di atas atau boleh di bawah gini dan saya taruh di sini. Gitu. Dan yang kedua, jangan lupa kalau mau naik ya, baru awal-awal nih akunnya, jangan lupa pakai musik pendamping. Bagi yang mengambil mazhab membolehkan musik, silakan aja. Ya, silakan aja. Ini contoh kalau saya pribadi lihat, misalnya saya buka ya, Produktif, mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang sukses. Yuk guys, sama-sama kita mulai dari sini. Kita jaga pandangan kita bersihkan hati kita, Lihat. dan mulai kayak ditemenin kan? terbaik. Kayak gitu. Tipis gitu musiknya Mas ya. Iya, gitu. Lu nggak nonton pornografi, apalagi berzina. Kalau saya yang reflektif, saya pakai musik yang reflektif. Kalau saya lagi semangat, saya pakai musik yang semangat. Lu nggak sadar, lu sering Tergantung temanya berarti ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya. Terus jangan lupa caption. Caption, taruh juga ini. Nah, ada info terbaru, katanya sih hashtag tuh nggak terlalu apa ya, bermanfaat banget. Ya, nggak terlalu. Itu kemarin kalau nggak salah yang ngomongin orang dalam apa saya lupa gitu ya. Intinya kayak gitu. Di ke video. Ya. Video ini menarik. Video itu kalau kita sebagai trainer secara kurang lebih nampilin, oh lo kalau ngomong tuh kayak gitu ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih, Mas Mbak ya? Lo kalau ngomong tuh kayak gitu ya, kurang lebih lo akan di kelas training gak kayak gitu gitu. Apalagi kalau memang scripted, tidak scripted. Saya pribadi selalu berusaha tidak baca teks kalau saya pribadi. Tahu nggak apa yang terjadi? Satu, gua pokoknya buka kamera gua langsung ngomong. Yang kedua, gua hafalin, jujur teman-teman. Mas Bang, gua ngapalin. Jujur gua ngapalin. Ini konten ini gua ngapalin. Cuma biar agak tampak natural. Ini kan matanya kayak lagi ngelihat kan? Ya. Gitu. Itu ngelihat ke kamera, saya nggak ngelihat ke, walaupun sekarang ada prompter yang naik ke kamera ya, itu ada kok. Ya, berbayar tapi biasanya. Itu bisa pakai strategi. Ya, Mas. Ya, mau baca teks atau apa, tapi gimana caranya jangan sampai kayak kelihatan sih. Jadi kayak bener-bener, oh itu lu tuh lagi ngobrol sama gua ya. Sekali lagi disclaimer ya, ini bukan SOP tapi pengalaman saya. Itu video. Itu video. Nah, kalau saya pribadi video memang kalau dari Instagram menyarankan yang lebih engage itu memang di bawah sekitar 60 detik. Ya. Maksimum yang bisa pakai musik itu kalau nggak salah sekitar 90 detik. Ini coba ya, gue scrolling video gue ya, bentar ya, dari yang jadul banget ya, muka udah kayak apaan tahu gitu ya, sampai agak-agak mulai udah memperhatikan coba saya ini kita dari bawah ya, kita kalau ngeliat konten kan bakal kelihatan ya, ini kelihatan ya. Ya coba nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba tuh dia. Bayangin dari yang kayak gini nih, maksudnya mana ya, ya kayak gini lah tiba-tiba tuh, ya Allah, maksud gue kayak menurut gue tuh nggak banget sih tuh kayak gitu ya, garuk-garuk lah gitu. Sisi naturalnya itu Mas. Hah? Sisi naturalnya justru itu. Enggak sih, gitu. Allah, gue masih kurus gitu ya, kayak gitulah maksudnya. Dan pada akhirnya ya habis kita aktif ya ngonten, lama-lama dapat feel-nya sendiri. Itu kalau saya pribadi, dan nggak semuanya FYP kok ya, ada yang kecil banget ya, kecil banget. Tekniknya banyak banget. Saya pakai teknik ini contohnya. Nih, saya bikin di threads, saya upload, saya re-upload ke Reels kayak gini. Ini lumayan kok cuannya, ya kan? Walaupun nggak seberapa ya. Nah, ini kan cuan langsung auto masuk ke Mayar nih kalau emang dia bayar ya. Yang ini saya cuma bikin di thread, simple, ya udah. Saya tinggal cari aja background video yang apa, ya udah.
ya kan? Kita lihat coba insight-nya. Menurut saya kayak gini ya lumayan lah, 2.900 orang yang nonton menurut gue lumayan. Ya, yang nge-save 26 orang ya lumayan, nge-share ya lumayan menurut saya gitu daripada gitu ya. Nah, itu video ya, video. Terus jangan lupa sering-sering kayak gini nih foto-foto aktivitas habis aktivitas. Nah, upload aja gitu. Jadi kelihatan kayak kita nih, gua tuh bukan cuma trainer tapi juga belajar kok gitu. Ya nampilin sisi-sisi aktivitas kita pribadi. Ya kayak gitu-gitu lah. Ini saya lagi rajin-rajinnya upload foto-foto saya lagi ngisi training sih. Tuh. Kayaknya. Tinggal dibumbui caption-caption. Mau kolaborasi akun juga boleh. Itu kira-kira itu dulu aja mungkin ya. Ya. Maybe cukup ya. Takutnya overwhelm. Mas Adnan nanya lagi. Ya, silakan. Kalau IG Live menurut Mas Adnan gimana? Live IG ya. Menurutnya apa menurutnya, Bang? Maksudnya menurut gimana? Iya, maksudnya apa manfaatnya, ininya apa namanya, tujuannya harusnya gimana gitu, maksudnya penggunaannya gimana, ya efektif dan sebagainya. Ini sekali lagi ya, ini dari hasil diskusi saya dengan para content creator, influencer. Sebenarnya IG Live itu menarik sebenarnya untuk memberikan ruang kepada orang yang nggak pernah ikut kelas kita atau butuh interaksi langsung dengan kita, tapi dengan cara yang simple. Itu live IG itu menarik. Nah, bisa 2 minggu sekali boleh. Kalau yang kuat seminggu sekali juga boleh. Itu boleh aja sih. Ya. Nggak ada masalah sih. Sebenarnya bisa dicoba. Mas Adnan nggak nyoba? Oh dulu sering. Dulu sering aku. Ya. Tapi seringnya pas lagi nyetir. Dimarahin. Ya aku langsung kena mental. Langsung unfinished business. Nggak bercanda. Dulu aku sering live IG Mbak. Live IG. Lo kalau aku lagi nyetir nih sama tim yang live, aku sambil nyetir. Itu live IG. Kita ngomongin karir and life. Itu interaksinya nikmat sekali, hangat gitu. Nah, ada satu, kemarin saya udah share di grup 3 saya ya. Saya bilang begini, cara untuk menguji apakah target market kita itu sudah cocok dengan kita atau ngerasa trust dengan kita, engage dengan kita adalah tekniknya simple. Buka story, open Q&A. Kalau brandingnya sudah terbangun, pertanyaannya nggak akan jauh dari branding kita. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu menandakan mereka sudah percaya kepada kita sebagai seorang pakar, quote in quote. Dan saya lakukan itu berulang-ulang. Alhamdulillah engagementnya tinggi. Sampai saya kadang malas jawabin Q&A-nya itu. Ya, dan itu nggak jauh dari ngomongin pekerjaan, produktivitas, masalah-masalah kehidupan yang memang ya ranah saya pribadi gitu, nggak kemana-mana. Dan itu bisa dicoba tuh. Boleh sekarang dicek. Nah, ini caranya paling gampang. Jangan story doang. Gini, cari foto yang kita kayak lagi ngomong atau aktivitas profesional, naikin di story, langsung buka Q&A. Buka Q&A. Jangan lupa taruh kredensialnya. Adnan Fatoron, Career and Life Coach. Guys, ada yang mau curhat seputar karir dan kehidupan? Aku dengerin kok. Nah, itu bisa. Teman-teman, halo leaders. Ada yang mau curhat soal performance timnya? Boleh dulu. Nah, itu dicek. Apakah pertanyaan-pertanyaannya itu relate ke sana? Kalau enggak, berarti branding kita belum terbangun. Simple aja. Karena story itu menurut saya menarik banget. Jangan sampai setiap hari nggak ada story sih. Menurut saya pribadi ya. Karena story itu kayak gini. Nunjukin kalau toko kita buka. Menurut saya pribadi. Walaupun kita jarang konten di post feed. Tapi kalau kita story-nya lumayan aktif. Itu nunjukin kalau kita tuh hidup. Ada. Psikologisnya, misalnya kita nyari toko, buka Instagram, mata kita akan lebih ngelirik yang mana? Orang yang ada buletan aktivitas storiesnya kan, umumnya kan, kita klik dulu itu, karena dia hidup. Contohnya kita nyari travel umroh. Nah, travel umrohnya yang nyala akun storiesnya cuma 1, 2, 3, nah kemungkinan itu yang akan naik di atas. Ya. Atau yang kita visit duluan, karena kayak kelihatan aktif sih. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, ini misalnya
Nah, ini misalnya kayak saya repost kayak gini, nunjukin saya aktif. Aktif. Ya. Ada beberapa yang Q&A itu banyak banget Q&A. Dan Q&A itu menariknya Bapak Ibu bisa langsung dijadiin konten Reels. Ada Q&A, nanya, Mas gimana kalau kayak gini? Langsung upload, jadiin konten Reels. Itu udah langsung ada fiturnya soalnya. Kayak gitu. Itu kira-kira secuplik story ya. Story menarik soalnya. Buat ngobrol, buat kita nunjukin sisi pribadi, itu di story bagus tuh. Benerin. Benerin lagi, sorry. Astagfirullah. Beneran ya. Nunjukin apa ya, aktivitas-aktivitas pribadi. Itu di situ yang lucu-lucu, yang kadang kebanyol, yang kadang agak-agak quiet, nggak behave amat, nunjukin sisi humanistiknya gitu tuh. Kalau Mas Andre misalnya, Mas gue nggak mau naro aktivitas non profesional di feed, nggak ada masalah Mas, tapi di story menurut saya boleh dicoba, karena nunjukin kalau Mas Andre itu manusia gitu, bukan robot. Ini saya dapat tips sih dari teman-teman ya, hasil diskusi para influencer, content creator yang lebih bagus engagementnya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Mas Mbak, followers tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Yang jadi ukuran penting seberapa orang itu terhubung sama kita, mau ngobrol sama kita, nge-DM kita, percaya sama kita gitu. Itu penting banget. Itu penting. Itu menarik sih menurut saya. Saya ulik-uliknya. Ya, saya jago kandang doang, Instagram doang ya, LinkedIn sama TikTok belum soalnya. Itu kira-kira ya, mungkin boleh kita diskusi kalau memang ada yang perlu. Sekali lagi ini bukan SOP, pengalaman pribadi. Ya. Oke, thank you banget Mas Asnan ya, materinya benar insightful banget. Ini benar-benar IG hacks banget yang udah di-spill kita hari ini ya, luar biasa. Cakep banget. So, teman-teman sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A. Buat yang mau nanya, boleh langsung nanya ke Mas Adnan atau mau di kolom chat diketik juga boleh, biar nanti dijawab langsung sama Mas Adnan. Mumpung expert ada di sini nih. Yuk, yang mau nanya siapa lagi? Silakan. Mumpung ada kesempatannya. Ya, ini aja mau cerita, ada beberapa menarik nih. Oke, siap. Saya ada beberapa kasus gara-gara Instagram itu project goal. Wow. Beberapa kasus. Bahkan Dapat rezeki. ya, bahkan ini udah dari 2018. Jadi saya dulu 2018 kan lulus tempat 2017 ya. 2018 pertama kali bikin public training berbayar. Tiba-tiba ada satu orang nanya ke temennya, ini Adnan nih siapa sih? Coba rate dong 1 sampai 10. Seberapa impactful trainingnya dia? Wah gila, gue bilang 2018 masih kacrut banget gitu ya. Tapi saya dibantu oleh Instagram. Dia bilang begini, jujur Mas Adnan, dulu gue nggak mau ikut training lu, cuman pas gue lihat Instagram lu, boleh lah gue coba gitu. Wih, tebu trustnya mau dari IG ya Mas. Itu lucu banget. Yang ada lagi beberapa kali kayak gitu. Ada bahkan chat kayak gini, Mas Adnan, setelah kami meninjau Instagram Mas Adnan, kami jadi mengundang Mas Adnan ya untuk narasumber. Kocak banget. Kayak gitu. Yang paling lucu tuh kemarin. Jadi kan saya diminta bantu sama IO kan untuk ada training 2 hari gitu. Ketemu sama usernya. Usernya agak-agak gimana gitu. Jadi usernya begini. Ya tau lah lu motivator kayak gitu. Jadi mohon maaf kayak agak gimana gitu ya mandang kita gitu ya. para praktisi gitu ya. Cuman gue bilangin, kita akhirnya ngomongin kredibilitas, juga proof di klien-klien. Saya cerita tuh, alhamdulillah saya nge-handle berapa audiens, berapa menti dan segala macam. Saya juga ada pengalaman ke luar negeri dan segala macam, gitu ya. Saya nggak nyebutin Instagram. Tiba-tiba dia nyari nama saya di IG, Adnan Fatron, atau mungkin nyari di Google. Muncullah Instagram saya, dia screening secara singkat, dia tiba-tiba langsung bilang kayak gini. Jadi waktu itu dia lagi agak kurang yakin sama materi yang saya bawa. Katanya gini, materi lu tuh padat banget, kelamaan, lo nggak akan mungkin lah bisa gini-gini dalam pandangan dia. Tapi wajar, karena itu kan pengalaman-pengalaman klien-klien yang sebelumnya kan. Provider yang sebelumnya. Nah, tiba-tiba dia bilang begini lucunya di tengah training. Tadi saya habis lihat profilnya Kang Adnan. Saya udah lihat profil Instagramnya. Terserah deh materinya mau diapain. Bayangin tuh.
Pokoknya bawain aja, terserah deh Iya, materinya gimana. terserah deh materinya mau digimanain. Wih. Nah, Iya saya nggak tahu, sih. makanya saya bilang, dia ngelihat Instagram saya dari mananya tuh, masalah saya juga nggak tahu. Apakah dari mungkin kelihatan kredibilitas di situ ada training-training saya, ngelihat highlight story, atau mungkin engagementnya atau bagaimana. Dan itu nggak sekali dua kali, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Itu lucu banget, lucu. Boleh sharing lagi, Mas? Hah? Ada lagi? Apa lagi ya? Gimana? Banyak lah pokoknya, sampai kayak ini. Beberapa opportunity bisnis, ada project 3 digit. Ini aku bukan bermaksud ria ya. Aku dapat project 3 digit. Itu gara-gara gini. Teman lama, udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba dia nge-DM. Oh, teman lama nih. Ya kan? Teman lama udah lama nge-DM, gue DM juga. Tiba-tiba dia bilang begini, "Nan, lu aktivitasnya apa itu?" Ya, gue konsultan SDM bro, ngasih training ke perusahaan buat pengembangan kompetensi karyawan. Oh iya, bisa dong buat restoran gue. Restoran, dia bilang, "Oh, restoran." Oke lah, restoran. Saya telepon dia kan, dia bilang gini. Pertama kali dia bilang begini, "Keren nih, teman gue udah jadi influencer." Gitu, kalimat pertanyaannya. Padahal waktu itu follower saya masih 10.000. Keren nih, teman gue jadi influencer, boleh dong kita meet up. Ya udah, kita akhirnya meet up dan segala macam. Ternyata dia punya perusahaan besar di Malaysia yang omset per day-nya di bisnis tahun ketiganya aja 700 juta per hari. Wow. Luar biasa. Ya nggak pakai lama dong. Langsung deal. Kirim proposal 3 digit, nggak pakai babi bu, negosiasinya sebentar langsung deal. Asik. Luar biasa. Karena naruh profilnya di highlight. Jadi dia ngepoin, oh ini perusahaan-perusahaan yang udah dia ituin materinya, oh ini gitu ya. Walaupun saya masukin semua tuh, peran saya jadi fasilitator saya masukin, jadi lead fasilitator saya masukin, meeting dengan klien, training langsung jadi trainer saya masukin, jadi whole activities tentang SDM sih, kira-kira gitu. Itu lucu banget itu nggak pakai lama dealnya asli, nggak nyampe kayak 30 menit, dia meeting sebentar sama BOD yang lainnya, gue setuju segini ya, tapi tetap 3 digit. Wow. Sekeren itu Gitu jadi kayak, berdampak gitu. itu kayak the first jackpot in my life. Like you. Hebat. Insya Dan Allah. itu lucunya branding. Gitu. Nah, itu kira-kira ya. Allahu a'lam besok. Ya, semoga sharing-sharing tadi bisa ada sedikit manfaatnya. Insya Allah manfaat banget Mas Adnan, luar biasa ini. So, gimana teman-teman? Udah ada yang mau tanya lagi nggak nih ke Mas Adnan? Mumpung masih di sini orangnya? Sepertinya udah nggak ada. Mas Adnan Aku mau dong ada terakhir dulu? teh. Oke. Kang Adi, mangga. Siap. Kang Adan mau nanya dong, lebih ke evaluasi sih sebenarnya. Iya. Tadi kan seperti spesifik di awal gitu ya, evaluasi. Untuk ngelihat gimana kita bisa menemukan pola, kan pasti Kang Adan juga pasti kan nyoba Menemukan yang apa, Mas Adi? pola yang winning lah istilahnya gitu ya. Oh, winning konten ya. Yang winning konten gitu. Biasanya kalau Kang Adan misalkan dalam 1 minggu gitu, atau ada periode nyoba deh, misalkan videonya model formatnya muka langsung gitu ya, sampai kapan sih akhirnya kita harus mengganti pola atau mengganti format video gitu ya, atau tag atau apa ya, hingga akhirnya ini cocok nih gitu, atau akhirnya ganti deh gitu. Nah, kalau Kang Ana gimana tuh biasanya untuk menemukan pola akhirnya dapat winning gitu? Aku jujur nggak pakai gimana strategi gimana sih, Mas Adi. Cuman aku memang orangnya seneng banget ngulik, seneng banget nyoba. Jadi gini, oke, video sekarang kan, aku kan tipenya peniru nih, jujur ya Mas Adi. Aku tipenya peniru. Aku liatin semua akun-akun yang kayaknya engagementnya bagus. Ini teknik hacks ya. Silahkan cari akun yang jadi apa sih bahasanya itu, benchmark kita. Misalnya kita punya trainer leadership, kita cari benchmarknya yang bagus, kita lihat hanya filter konten dia yang paling tinggi. Coba dicek, dia punya pola berulang nggak? Misalnya cara ngomong di depan, ngomongnya ke samping, teksnya di atas atau di bawah. Nah, kita coba dengan kita, works nggak? Nah, saya sering banget kayak gitu. Jujur, saya tipenya peniru sebenarnya. Saya lihat, saya coba ATM-in, oh works nih. Ya, walaupun nggak sedikit juga yang saya coba-coba sendiri.
Jadi saya nggak ada strategi khusus-khusus sih Mas Adi. Cuman kalau saya pribadi, kalau 3 kali dengan format yang sama nggak works, ya dengan kita mengupayakan ya misalnya begini. Habis kita upload 60 menit pertama itu very crucial buat boost algoritma. Makanya jangan ragu kalau memang kita udah punya kolam, habis kita bikin konten langsung link Instagram kita, link YouTube kita, langsung share di grup-grup. Naikin ke story link kita. Share update di status. Untuk apa? 65 menit pertama itu jaga engagement. Karena kalau 60 menit pertama engagementnya bagus, itu kemungkinan besar viral. Kemungkinan besar. Kalau 60 menit pertama engagementnya bagus, itu kemungkinan besar viral. Saya udah berkali-kali coba. Walaupun ada beberapa kasus viralnya baru 3 hari. Cuman itu nggak banyak kasusnya. Kasus paling umum 60 menit pertama, likes kita banyak, save kita banyak, share kita banyak, kemungkinan besar viral. Boleh dibuktikan sendiri. Oke. Iya. Berarti artinya kita coba cari Iya, yang jadi abis mirip upload dengan nih. konten kita gitu ya. Betul, Mas Adi, habis upload, dilihat 60 menit pertama, Mas. Gitu. Oke. Tapi jangan lupa, kalau followers kita mungkin belum terlalu banyak, banyakin di-share dulu. Takutnya konten kita memang bagus, cuman khawatirnya followers kita yang ada saat itu bukan market kita. Iya. Ya, jadi better ya dilempar kayak memang the real market kita. Kalau saya pernah ngerasain soalnya, market saya belum terbangun di IG, ya gue mau bikin konten kayak nggak dimakan karena bukan bagian daripada market kita gitu. Oke. Nah, itu bisa dicoba. Saya pribadi nyoba itu. Makanya ada beberapa konten yang saya nggak bikin lagi polanya. Ya karena nggak works. Iya. Siap. Makasih Kang Adan. Keren. Sama-sama. Luar biasa. Oke, ada lagi nih yang mau bertanya? Atau kalau udah nggak ada, mungkin Kang Adnan mau... Oh, oke, Kak Wiwi masih mau nanya tuh, Mas Adnan. Masih boleh ya, Kak Mona? Boleh, Mbak. Boleh, Kak Wiwi. Ya, Silakan. punten ya, sebelumnya saya kondisinya tidak punya untuk on cam ini. Oke, terima kasih atur nuhun Kang Adnan, Mas Adnan ya untuk sharingnya, ini insightful. Kemudian ada satu pertanyaan. Jadi kan kalau sekarang kita habis upload reels itu di IG itu suka ada seperti apa disarankan mau share atau mau send ke teman-teman follower nggak seperti itu ya. Cuma selalu saya abaikan nih selama ini. Gimana Mbak? Disarankan buat share ke teman-teman followers. Ya, gitu. Jadi maksudnya di share-nya itu mungkin melalui DM ya. Karena saya sendiri itu sering dapet Iya. dari beberapa orang yang dia setiap posting itu pasti nge-share ke DM gitu. Nah, akhirnya saya paham, oh ternyata memang itu disarankan. Tapi saat ini sih masih saya abaikan karena khawatir itu nanti dianggapnya spam sama follower gitu kan. Nah, kalau dari Iya. saran Mas Adnan seperti apa atau Kalau bagaimana? saya pribadi nggak pernah ngelakuin sih Mbak. Pernah ya, oke. Ya, karena saya takut tadi spam atau disturbing aja memang. Ya, itu yang saya khawatirkan. Mungkin ada POV lain. Nah, kemudian yang ini mungkin agak lanjut dari IG ya, boleh ya. Tapi masih relate. Tadi kan Mas Adnan itu di dashboardnya itu ada dari Linktree, kemudian ada link ID ya, yang masalah landing page, kemudian nanti ke Mayar. Nah, itu boleh ditanyakan sekarang nggak Teh Mona atau ada sesi khusus nanti lanjutannya? Aku sih pengen tahu, karena kan dari konten-konten yang berserakan sekarang, sepertinya bisa nih dijadiin ebook atau jadi mini course gitu kan, yang nanti bisa tuh lumayan dapat dari Mayar gitu. Nah, itu gimana tuh step-stepnya Mas Adnan? Oke, Mas Adnan boleh jawab dulu yang Mas Adnan udah pernah lakuin pengalaman-pengalaman. Short aja ya mungkin ya Mbak. Aku jadi memang bikin produknya dulu. Habis bikin produknya dulu, aku sebenarnya harusnya tuh nggak pakai link ID sih sebenarnya itu. Aku bisa pakai Linktree juga. Nah, hanya saja aku cuma pakai 2 aja. Satu, produk aku taruh di Mayar, kalau aku pribadi memilih Mayar. Sebenarnya banyak opsi yang lain ya. Yang kedua, khusus landing page aku taruh di Scarlett. Ya, jadi tekniknya kalau aku pribadi mungkin sampai ke cuan ya. Misalnya nih, aku sampai ke cuan nih. Kira-kira aku bikin alurnya kayak gini. Iya, gitu kali ya, Mbak Wiwi mungkin ya? Iya, betul seperti itu. Jadi Oke. alurnya gimana dulu Oke, gitu. Kalau yang bentar ya. trending kan sekarang link ID ya. Ya, Nah, short selain itu aja ya. apa? Ya, siap. Short aja ya. Misalnya begini. Aku habis bikin tools tentang ngetes seberapa cocok kamu di karir atau pekerjaan kamu saat ini. Aku udah bikin tuh. Udah aku bikin semuanya, udah aku bikin otomatisasi.
Nah, aku taruh di Mayar, namanya aplikasi Mayar. Di aplikasi Mayar itu secara teknis fiturnya lengkap banget. Ngarahin buat kita ngeklik link untuk ngetesnya dan segala macam, bayar langsung dan segala macam. Nah, udah aku pastiin tuh produknya tuh bisa langsung diakses, ya. Maka aku langsung bikin konten bridging untuk ngejual secara soft sell si produkku ini. Bikinlah itu, ya aku taruh di belakang-belakang poster. Kalau kamu mau lebih tahu lebih detail teknik tentang konten ini, maka silakan komen di SF self. Maka aku pakai automation reply. Aku dulu pakai apa sih dulu yang viral itu? Kalau sekarang aku pakai instant DM yang jauh lebih murah. Tapi nggak, katanya ilegal sih. Maksudnya nggak didukung sama Meta. Yang didukung sama Meta tuh apa? ManyChat. ManyChat, iya benar Pak Anton ya, yang didukung sama ManyChat tuh, Iya. walaupun lebih mahal. Nah, saya pakai itu, dulu pakai ManyChat, terus saya pindah pakai instant DM. Udah tuh tinggal auto aja reply itu, duduk-duduk cuan deh gitu. Aku gitu sih pola aku, yang aku nggak pakai ads ya, walaupun aku kemarin baru belajar, aku baru lagi ikut e-course. Kalau kita bisa manfaatin ads jauh lebih powerful. Kalau memang branding kita udah terbangun, konten kita udah bagus. Jujurly lagi, astagfirullah, dari mana itu? Maksudnya jujur aku belum pernah ngulik dalam banget tentang iklan, lagi belajar sih. Dia belum pernah nyoba. Kira-kira garis besarnya begitu, aku bikin semua ada flow-nya. Gitu. Jadi tiba-tiba lagi ngisi training, pop up di Mayar, duit masuk, Masya Allah. Gitu kan. Lagi tiba-tiba main apa gitu ya, duit masuk. Tapi walaupun kecil-kecil kan lumayan ya kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Misalnya aku jualan kayak tes itu, aku jualan murah deh karena simpel ya, misalnya 29.000 kan lumayan. Kalau yang beli Yang misalnya beli 10.000 orang gitu ya. 10.000 orang, 500 orang gitu ya. Wow. Gitu. Itu garis besarnya, cuma aku mungkin nggak bisa cerita detail karena cukup lama gitu ya untuk ngasih Perlu teknis. bikin sesi berikut ya sama Mas Adnan nih kayaknya ya. Insya Allah. Masya Allah, siap-siap. Ya. Kayaknya mungkin udah ada yang nanya lagi nih kayaknya Mas Adnan. Siap, kalau Mas begitu. Adnan mau ada closing statement mungkin buat teman-teman, silakan. Nggak ada sih, ya Allah, saya pakai closing statement buat apa? Ya. Intinya saya pribadi ngajak teman-teman, harusnya kita sih yang paling banyak viral kontennya, jujur deh. Aku resah sama akun atau oknum-oknum yang memang bukan praktisi, bukan ahli, tidak memiliki dudukan ilmu, tapi jago ngonten dong. Dan mereka seakan memberikan solusi dengan POV sebagai seorang praktisi. Gue bilang, boom. Kenapa begitu? Ya karena kita-kita yang punya expertise. Bapak Ibu Mas Mbak yang jauh lebih banyak pengalamannya daripada saya, ya idealnya yang mengisi ruang-ruang itu. Memang agak capek di awal sih, agak capek. Cuman kalau saya pribadi, kenapa saya capek ngonten? Karena gue tahu market masa depan tuh millennials. Dan millennials itu sangat mengukur engagementnya. Seberapa expert lu, harus kelihatan di LinkedIn lu, harus kelihatan di Instagram lu. Gak cukup lu ngomong doang kita ketemu, tapi gue mau dengan cara yang cepat. Hanya klik, 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 gue tahu lo siapa. Nah, saya bangun engagement itu dari dulu. Dan sekarang Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa yang dulu pernah jadi menti saya, sekarang udah pada kerja kan. Dan Alhamdulillah lumayan dapat beberapa project dari mereka yang sekarang dulu jadi mahasiswa, sekarang udah kerja. Gitu, lucu ya. Nah, Allahu alam apakah nanti mereka akan menjadi direksi atau pemegang kebijakan penting yang tekennya langsung 3 digit, 4 digit, Allahu alam bisawab. Nah, tapi harapannya yuk sama-sama rekan-rekan challengers TTG kita mengisi ruang-ruang media sosial untuk mengganti ya rekan-rekan yang mungkin sebenarnya nanti dulu deh viralnya, kita dulu aja gitu ya, tanpa bermaksud apa-apa ya. Allahu a'lam bishawab. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Makasih banyak Mas Adnan buat sharing daging wagyunya yang sangat insightful banget malam ini luar biasa. Insya Allah semua ilmu, tricks, hacks yang udah di-share tadi, ini Allah jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah Mas Adnan yang mengalir terus sampai di jannahnya nanti insya Allah. Barakallahu fiik. Makasih juga buat kakak-kakak yang udah merendahkan hati untuk join, udah mau belajar, udah aktif bertanya, bahkan udah stay sampai akhir.
Kita apresiasi banget buat semua waktu dan perhatian kakak-kakak semua, luar biasa malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan tadi itu bisa langsung diaplikasikan, bisa bermanfaat buat perkembangan digital dan personal branding teman-teman semua. So, insya Allah kita akan ketemu lagi di event sharing session berikutnya di minggu depan. Nanti kayaknya Kang Surya juga bakal ngisi nih, kita nanti bakal tanyain ya. Bakal tembak mengisi tanggal berapa ini. Oke teman-teman, stay creative, stay humble. Let's rise above the crowds. Have a great night. Makasih semuanya. Barakallahu fiik.